sebelum kalian misal terjun ke cryptocurrency-nya, sebaiknya kalian belajar dulu tentang teknologi blockchain-nya itu terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kalian masuk itu, kalian paham apa yang terjadi di dalam market cryptocurrency itu, apa yang terjadi gitu. Halo Maxians, ketemu lagi dengan saya, Isaac Bunadar, co-founder dan CEO dari Maxi Academy. Hari ini kita punya tamu yang keren banget di podcastnya kita. Seseorang anak muda yang inspirasi luar biasa banget. Dan hari ini saya mau interview dia karena saya tahu kalian Maxians kalau dengerin sharingnya dia bakal terinspirasi. Perkenalkan brother kita Bro Farel Arkesha Kahira Putra. Gimana kabarnya bro? Ya baik. Baik ya, luar biasa ya bro ya. Biasa. Nah hari ini banyak hal menarik yang nanti kita bakal dengerin karena brother kita ini masih muda banget. Usianya masih belum menyentuh 21 tahun ya. Iya. Masih 20 tahun dan kebetulan hari ini lagi magang di Maxi Academy. Nah, namun ada hal-hal menarik yang nanti kita akan dengerin dari dia. Sebelumnya nih, bisa nggak Bro Farel bisa mengenalkan diri Anda ini namanya siapa, sekarang kuliah di mana, dan kok bisa tiba-tiba nyangkut di Jakarta nih? Oke, baik. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya. Nama aku Farel Arkesha Kahira Putra. Aku sendiri saat ini berkuliah di Universitas Negeri Semarang ya, semester 5. Dan kenapa bisa nyangkut ke Jakarta gitu ya. Kebetulan aku emang aslinya itu orang Bogor. Dan kebetulan aku juga tertarik gitu untuk mengikuti magang di Maxi Academy. Jadi aku memilih untuk magang di Maxi Academy di Jakarta. Jurusannya apa nih kalau boleh tahu? Untuk aku sendiri jurusannya Teknik Informatika. Teknik Informatika ya. Dan sekarang selama 4 bulan terakhir ini magangnya untuk jadi developer ya. Iya betul. Full stack developer nih. Nah tapi ada yang menarik nih. Karena ngertinya full stack developer, tapi yang kita ngomongin hari ini jauh dari yang namanya coding, jauh dari yang namanya full stack developer. Loh kok bisa? Nah kita hari ini mau ngomongin tentang yang namanya kripto. Nah nggak sengaja nih kebetulan sering kita berinteraksi dengan Bro Farel. Ternyata Bro Farel ini meskipun masih muda, tapi merupakan seorang kripto entusias nih ya. Dan bahkan mungkin hari ini kalau kita tahu ya, semuanya udah naik semua nih. Bitcoin all time high, lalu ada yang lainnya, ada Solana, ada Hyperliquid dan yang lainnya yang lagi bermunculan hari ini dan lagi itu demun semua ya. Betul sekali. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol karena saya beberapa kali ngobrol sama Bro Farel ini dan melihat ternyata wah setiap hari ini dia sambil kerja kalau lagi istirahat makan siang itu buka handphonenya klik sana sini lalu cuan gitu ya. Dan jumlahnya kadang-kadang luar biasa ya. Nah anyway lebih dari itu semua ya, lebih dari cuannya kita hari ini ingin ngobrol nih kok bisa Bro Farel ini ada ketertarikan sama kripto nih. Nah ini yang kita ingin tahu, ingin sharekan ke Maxian semua. Kira-kira Bro Farel, kalau boleh diceritakan nih, kenapa kok Anda ini bisa tertarik dengan yang namanya kripto dan mulai kapan gitu kira-kira? Sebenarnya ini sangat menarik ya untuk dibahas ya untuk cryptocurrency. Kebetulan cryptocurrency ini menurut saya adalah future finance ya. Jadi kemungkinan besar di masa depan finansial ini bakal berpusat pakai sistem ini gitu. Dan saya sendiri ya untuk belajar itu mungkin baru sekitar 4 bulanan. Baru 4 bulan? Iya, berarti sudah di Maxi Academy dong? Iya, masuk di Maxi Academy baru mulai pelajari cryptocurrency ini seperti itu. Jadi masih 4 bulan ya? Iya, betul. Tapi kelihatannya punya antusiasme yang luar biasa tinggi nih ya? Ya, betul. Karena cryptocurrency ini sekarang perkembangannya sedang melesat ya. Apalagi di Amerika sendiri, Donald Trump itu kan dia baru menang ya, baru menang pemilihan. Calon presiden ya? Sudah tunggu dipelantikan aja ya? Betul. Ternyata Donald Trump ini sangat support gitu tentang cryptocurrency ini. Sehingga dengan momen yang pas itu sekarang sedang bull market atau ya orang-orang mulai pada membeli berborong-borong untuk membeli kripto ini sehingga saya merasa ini adalah momen yang pas gitu untuk masuk dan belajar tentang cryptocurrency. Jadi kalau menurut Bro Farel cryptocurrency ini adalah sistem keuangan masa depan ya? Betul sekali. Bukan masalah strategi cepat kaya gitu bukan ya? Bukan. Karena sebenarnya cryptocurrency ini kan sifatnya desentralisasi ya. Jadi orang mungkin ke depannya akan butuh sesuatu yang tidak terpusat tapi bertransparansi tinggi gitu. Transparansinya tinggi. Iya. Kita bisa ngelihat transaksi kita ataupun kita transaksi orang, tapi tanpa ada satu orang yang mengontrol semua itu gitu. Dan ini pun juga currency yang bisa dipakai oleh semua orang di dunia ini ya. Betul. Secara instan juga ya. Iya. Wah, menarik juga nih. Nah,
Jadi 4 bulan terakhir. Nah kalau boleh tahu, mulai belajarnya itu dari mana waktu itu? Kan sudah tertarik nih. Terus mulai belajarnya dari mana? Baby step-nya, first step-nya yang dilakuin waktu itu? Pada saat itu kebetulan aku first step-nya itu mulai masuk lewat YouTube sih sejujurnya. Dari YouTube ya? Iya, dari YouTube mencari-cari tahu. Aku sebelum mempelajari kripto itu aku jujur mempelajari teknologinya terlebih dahulu. Maksudnya, Teknologi, oke. ya, karena sebelum kita terjun kita harus tahu apa yang kita ingin terjun ke dalamnya itu apa, pakai sistem apa, teknologinya apa. Sehingga aku waktu itu belajar itu tentang cara kerja blockchain. Cara kerja blockchain dulu ya. Blockchain ini seperti apa, cara kerjanya gimana. Baru Oke. setelah aku yakin dengan cara kerja ini dan menurut saya itu aman gitu maksudnya untuk naruh uang ataupun apa gitu ke dalamnya. Baru dari situ saya mulai terjun gitu. Oke. Nah untuk terjunnya sendiri fokusnya karena kripto ini basisnya dia teknologi dan kuatnya di komunitas ya. Dan mostly aku itu belajar dari antara X atau enggak Telegram karena biasanya komunitas itu kuatnya di dua aplikasi tersebut gitu. Mungkin itu sih. Jadi belajarnya malah belajar independen nih. Iya betul. Nggak ikut kelas atau training yang berbayar gitu? Sempat ikut kelas sih sekali karena fundamental juga diperlukan gitu ya pas awal-awal. Jadi sempat ikut kelas untuk memahami tentang blockchain karena jujur waktu itu belajar blockchain itu sulit dipahami ya. Makanya mungkin orang-orang masih banyak yang skeptis juga ya karena susah gitu untuk memahami blockchain ini cara kerjanya seperti apa gitu. Jadi Bro Farel ini punya ketertarikan lalu belajar dulu ya. Iya. Sebelum mulai action ya. Iya. Dan ternyata waktu action ini bisa lebih dalam lagi dan juga mungkin mengikuti wave-nya ya. Iya betul. Wave-nya artinya kenaikan harga dan yang lain-lainnya itu. Oh menarik juga ya. Jadi karena memang seringkali kan orang itu punya sebuah stigma ya kalau kripto itu scam atau kripto itu judi gitu ya. Betul. Nah itu kalau menurut Bro Farel gimana menyikapi atau meresponi hal seperti itu tuh? Nah sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan ini banyak saya dapatkan gitu ya, kripto itu scam, judi dan lain-lain. Nah inilah alasan kenapa saya pada waktu sebelum terjun, mungkin saya juga dulu pas awal sempat mempertanyakan hal itu ya, apakah ini sebuah judi ataukah sebuah scam. Makanya saya memutuskan untuk mempelajari teknologinya terlebih dahulu. Dan ternyata dari teknologinya yang ditawarkan sendiri, yaitu memang mereka ibaratkan kripto dengan aset koinnya ini, itu sama aja sebenarnya seperti perusahaan yang menjual asetnya gitu. Sahamnya gitu ya? Iya, menjual sahamnya gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman karena orang mungkin masih belum paham tentang teknologi blockchain, akhirnya mikirnya, wah ini judi, ini scam gitu. Seperti itu sih. Jadi segala hal yang dianggap judi itu karena nggak dipelajari dulu ya? Sehingga ada faktor gamblingnya atau faktor mengambil resiko tingginya itu ya. Oke. Nah ini Bro, kan di sini penonton-penonton kita Maxions ini juga ada mereka yang lagi mau tertarik gitu ya, nggak ngerti ya. Di sini kan kita ada sedikit penjelasan ya, mungkin bisa dibantu jelasin. Bedanya apa sih yang namanya Bitcoin, lalu ada juga yang namanya altcoin ya, Ethereum dan yang lainnya. Lalu ada satu lagi yang namanya meme coin nih. Iya betul. Nah ini bedanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa dijelasin secara singkat nggak? Boleh. Jadi mungkin sebenarnya Bitcoin itu bukan cuma koin. Sebenarnya Bitcoin itu dia menjual teknologi atau jaringan yang blockchain itu sendiri. Jadi kalau kalian tahu sebenarnya Bitcoin atau mungkin altcoin itu kepanjangan dari alternatif coin. Jadi koin selain Bitcoin gitu ya. Tapi yang sudah besar gitu. Iya, yang punya teknologinya. Iya, yang punya teknologi yang mumpuni. Nah, yang mereka tawarkan sebenarnya adalah jaringannya atau teknologinya. Misal di Ethereum gitu. Ethereum salah satu jaringan juga. Nah, dia menawarkan teknologi. Jadi sebenarnya di dalam jaringan itu ada koin lagi. Jadi ibaratkan misal si jaringan ini tuh seperti sebuah negara dan koin itu sebagai currency-nya gitu. Mata uangnya. Mata uangnya. Jadi mereka ketika ingin belanja di dalam sebuah jaringan, mereka menggunakan currency-nya. Mereka mau beli koin di Ethereum, mereka pakai Ethereum gitu. Seperti itu sih analogi simpelnya ya. Bisa dibantu kasih contoh nggak? Kira-kira nama-nama altcoins yang terkenal itu kayak gimana sih? Untuk sekarang sih altcoin yang terkenal kan urutan 1 Bitcoin udah pasti. Udah pasti ya. Yang itu the only one, the first one ya. Iya betul. Yang kedua itu Ethereum. Nah, kalau kalian tahu meme coin itu rata-rata awalnya lahirnya di jaringan Ethereum. Iya, makanya kita kadang kalau beli meme coin di DEX atau Decentralized Exchange itu harus pakai Ethereum belinya. Nggak bisa langsung pakai USDT ataupun rupiah gitu, kecuali udah masuk sebuah centralized exchange itu kayak Binance dan lain-lain.
Nah, yang ketiga itu yang paling rame itu komunitasnya adalah Solana. Solana ya, Iya, karena yang lagi happening juga sekarang. Iya, betul. Karena banyak meme coin itu lahir juga di situ. Oke. Gitu. Jadi Solana itu kalau nggak salah dalam 4 bulan 5 bulan terakhir harganya bahkan naik berapa kali lipat ya? Ya, mungkin udah sekitar 100%-an naiknya. 100% naiknya ya. Wow. Di dalam kripto ini sendiri sebenarnya apalagi sekarang sedang fase bull market ya, Bull market ya. ketika orang-orang mulai FOMO ataupun masuk dan beli sehingga harganya cenderung kayak kita lempar ke koin apapun pasti bakal naik gitu. Oke. Jadi bull market itu adalah situasi market di mana lagi naik semua ya. Iya, Itu betul. mungkin buat teman-teman yang belum mengerti ya. Iya. Jadi bull market adalah situasi kondisi di mana semuanya naik. Kalau bear market itu turun ya. Iya, turun. Jadi bull lawan bear ya. Ya, bull lawan Oke, kalau yang terakhir yang meme coin. Meme coin itu apa sih? Bisa dibantu jelasin nggak? Sebenarnya meme coin ini seperti namanya ya, meme. Ini sebenarnya koin lucu-lucuan sebenarnya. Karena makanya gambarnya gambar-gambar lucu. Nah, ini beda dengan Ethereum, kemudian Bitcoin dan Solana yang menawarkan teknologi. Iya. Meme coin itu lebih kuat di komunitas. Oke, Jadi komunitas space. ya, kemudian harga naik atau enggaknya itu tergantung seberapa kuat komunitasnya nge-push sebuah koin gitu. Oke. Jadi kalau meme coin itu lebih ke komunitas, bukan teknologi yang ditawarkan. Mungkin beberapa ada ya yang meme coin yang berhubungan dengan AI, dia menawarkan teknologi. Tapi ya teknologi kecil-kecilan mungkin dia bisa kayak buat terminal atau bisa buat gambar dan lain cuman gitu-gitu doang. Beda dengan Ethereum dan Solana yang emang nyediain sebuah jaringan gitu. Kalau sekarang selama 4 bulan terakhir nih trading kripto ya, apakah itu Bitcoin, altcoin, or meme coin, selama ini banyak kan untungnya atau banyak ruginya bro? Sebenarnya asal kita ngejaga money management itu sebenarnya saya sekarang masih untung sih, apalagi banyak untungnya ya. karena lagi bull market juga. Ketika kita malah dalam posisi loss itu harusnya ada sesuatu yang harus dipertanyakan gitu. Di dalam bull market tapi masih dalam keadaan rugi seperti itu. Jadi bull market itu sebenarnya masa di mana semuanya gampang ya? Iya, semuanya gampang. Tapi memang meskipun semuanya gampang kita harus berhati-hati. Betul. Jadi punya faktor menjaga diri mungkin ya? Iya, harus menjaga diri. Disiplin ya? Iya, dan paling susah juga mungkin menjaga psikologi kita gitu ya. Untuk tidak serakah dan lain-lain. Iya, ini saya mau nanya nih ke Bro Farel, gimana sih caranya? Karena kan anak muda nih ya, menggebu-gebu ya. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa menjaga diri kita atau disiplin ya? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya tidak FOMO tuh. Oh iya, betul. Jadi untuk menghadapi hal FOMO dan kemudian kan cenderung kalau anak muda itu pengennya langsung pengen jadi kaya gitu ya. Cepat kaya ya. Cepat kaya. Nah, kalian itu sebenarnya harus mulai mempelajari ya tadi yang saya bilang MM atau money management. Di mana ketika dalam membeli sebuah aset itu kita nggak boleh membeli lebih dari 10% seluruh harta kita gitu. Kita harus paham bahwa resiko yang kita ambil apalagi di koin ya. Itu koin itu dia sangat mudah atau volatil. Jadi naik turunnya itu cepat. Jadi kita harus paham bahwa mungkin kita bisa kaya cepat dari sini, tapi kita nggak bisa berharap lebih gitu untuk menjadi kaya dari koin ini. Yang paling penting adalah konsisten dalam mengambil profit gitu. Jangan mengharap berlebihan gitu dari Jadi kalau dalam kripto ini kita harus disiplin ya, masuk, keluar. Kalau misalnya targetnya saya mau beli kripto, targetnya misalnya 30%, ya harus disiplin 30% keluar gitu ya. Atau ada satu metode lagi, namanya moonback. Moonback itu seperti namanya ya, kita meninggalkan sebuah posisi sedikit agar dia bisa go to the moon gitu. Jadi misal kita trading, kita sudah profit 100%. Otomatis kita bisa ambil 70% atau 80% keuntungannya itu modal kita dan beberapa untung, dan membiarkan misalnya 20% sisanya ketika misal dia naik lagi tetap akan ikut gitu. Tapi kalau turun juga ya sudah tetap untung ya. Tetap untung. Itu mungkin strategi yang menarik juga ya. Nah ini menarik banget nih conversation kita hari ini ya. Mungkin Bro Farel bisa nggak di-sharekan impian Bro Farel di dalam dunia space atau di space cryptocurrency ini apa sih? Mungkin karena sekarang di Indonesia ini masih awam ya untuk cryptocurrency tersebut. Impian saya sekarang kebetulan saya sedang membangun sebuah komunitas juga ya, komunitas untuk pelajari tentang kripto ya. Dan sekarang sudah ada sekitar 111 member juga. Wah, masih muda udah membernya 111 ya. Mungkin kalian bisa follow juga nanti IG-nya. Ini kita coba membangun dan saya niatnya
ingin membuat juga sebuah komunitas yang kuat untuk nantinya kita bisa membangun digitalisasi dalam Indonesia juga gitu. Oke, Karena menarik, di menarik. Indonesia sendiri masih jarang gitu untuk ada pikiran atau developer untuk mendigitalisasikan mungkin membuat koin sendiri di Indonesia itu masih sangat jarang gitu. Oke. Makanya saya coba pengen buat, tapi sebelum buat itu pengen build komunitasnya dulu agar besar gitu. Jadi mau komunitas yang pertama tuh belajar, tapi dengan visi one day bisa jadi pembangun teknologinya juga ya. Betul. Tapi yang paling penting jangan itu ya, jangan rukul ya. Ya betul. Paham ya. Yang penting jangan seperti itu ya, supaya tidak merugikan banyak orang juga gitu ya. Nah, menarik banget ya. Jadi hari ini kita punya conversation cukup menarik. Dan tentunya kedepannya berharap bisa banyak ngobrol lagi sama Bro Farel nih ya. Dan buat kalian semua Maxians, kalian juga bisa DM ya, atau ketik di kolom komentar kalau mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan nih ke Kang Farel gitu ya. Tentunya pertanyaan dihubungkan dengan Lexi atau dengan kripto, feel free. Dan juga nantinya pun kita akan masukkan link Telegram mungkin ya, atau link Instagramnya dari Kang Farel untuk kalian bisa juga join dalam komunitasnya ini. Ya. Menarik banget ya. Hopefully komunitasnya ini bisa berkembang ya, Bro Farel, dan juga bisa mengajak anak muda di Indonesia, young people, Gen Z untuk do something ya, dan akhirnya bisa memberikan dampak yang baik juga gitu ya. Menarik banget. Dan mungkin nih di akhir kata ya, Bro Farel, bisa nggak dibantu sharekan tipsnya buat teman-teman Maxians di sini agar bisa cepat paham dalam belajar kripto, itu gimana caranya nih? Mungkin agar ketika kita mempelajari sesuatu itu kita harus mencari alasan dulu untuk apa kita mempelajari ini. Karena ketika kita udah mulai menyukai sesuatu, otomatis mempelajari sesuatu itu bakal jauh lebih gampang gitu. Karena kita melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi kalian itu harus tentuin dulu tujuan kalian belajar dalam kripto itu apa. Apakah kalian benar-benar mau mendalami ini atau enggak gitu. Dan yang kedua itu seperti yang tadi saya bilang, sebelum kalian misal terjun ke cryptocurrency-nya, sebaiknya kalian belajar dulu tentang teknologi blockchain-nya itu terlebih dahulu gitu. Jadi ketika kalian masuk itu, kalian paham apa yang terjadi di dalam market cryptocurrency itu, apa yang terjadi gitu. Mungkin itu sih dari saran dari saya sendiri gitu ya. Ini harus belajar ya. Ya harus belajar. Dan belajar dan jangan sampai masuk sesuatu dengan tanpa pemahaman ya. Iya betul. Mungkin ada quote-nya juga Steve Jobs itu mengatakan stay hungry, stay foolish ya. Iya betul. Jadi meskipun Bro Farel hari ini pun juga sudah 4 bulannya mungkin belajarnya udah cepat banget ya. Karena saya teman-teman Maxians saya sempat lihat, wah caranya Bro Farel ini trading, profitnya yang didapatin ini menarik juga untuk dilihat ya dan dikembangkan. Tapi memang Bro Farel sendiri pun juga terus belajar ya. Iya betul. Sampai sekarang nggak boleh berhenti ya. Betul, karena kita ya tadi seperti yang kata quote-nya Steve Jobs, kita harus tetap lapar gitu akan ilmu, haus akan ilmu gitu. Jadi kita harus terus mencari tentang ilmu itu, karena ya ilmu itu nggak akan pernah habis gitu. Wah menarik banget ya. Kita happy banget bisa ngobrol sama Bro Farel karena ini part bagian dalam misi kita sebagai Maxi Academy untuk bisa empower Gen Z for the future of work ya. Pekerjaan masa depan ini salah satunya juga di bidang blockchain, AI, cryptocurrency. Inilah hal-hal yang memang lagi happening dan nggak cuma happening singkat saja. Inilah sebuah hal yang memang bakal besar sekali di masa mendatang. So, thank you so much Bro Farel buat waktunya yang diberikan. Ya, thank you so much juga udah ngundang saya di sini ya. Saya percaya banyak anak-anak muda, Maxians lainnya terinspirasi dan nantinya akan ingin tahu lebih lagi nih. Nah, jadi stay tune Maxians untuk kita masukin ke konten yang lebih banyak lagi tentang crypto di minggu-minggu ke depan ya. Dan more podcast lagi bersama-sama dengan Bro Farel. Dan yang paling penting, Maxians, kalian kalau ada pertanyaan segera ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe dari YouTube Maxi Academy. Dan juga follow kami di semua platform sosial media kita, di Instagram, TikTok, dan yang lainnya. So, akhir kata, we will see you around. Have a good one.